Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ratu Anggrek, bertemu lagi dengan saya Malsa. Nah, pada kali ini saya berada di kebun belakang. Kebun belakang ini sudah sejak 1 tahun yang silam, tapi tertutup untuk umum karena corona, jadi pembangunannya berhenti. Di sini ada anggrek spesies dan hibrid, juga ada beberapa koleksi saya pribadi. Kalau di sebelah sini, nah itu anggrek Vulsan Fulren. Ada yang sakit, terus kita bikin Vulsan Fulren, dan ada yang asli kita sungkup sendiri dan kita buat Vulsan Fulren. Nah, sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang anggrek testeria atau anggrek tanah. Banyak sekali yang konsul ke IG saya, Malsa SA, tentang masalah anggreknya. Salah satu ternyata masalahnya mereka tidak mengenali anggreknya epiphyt, testerial atau lithophyt, sehingga salah menggunakan media tanam berakibat mati pada anggreknya. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Oh ya, jangan lupa juga like dan subscribe channel kami yang kedua, Kebun Ratu Anggrek. Banyak giveaway di sana. Dan kalau pengen tahu produk-produk dan sale spesial dari Ratu Anggrek, jangan lupa follow IG Ratu Anggrek. Sahabat semua, saya punya beberapa jenis anggrek testerial atau anggrek tanah. Nah, ini jenis pertama. Kebetulan kita punya yang rusak sampelnya. Rusaknya seperti ini. Ini karena tersengat matahari. Jadi Papio ini pada umumnya adalah anggrek testerial atau anggrek tanah. Ada juga yang lithophyt. Lithophyt itu tumbuh di bebatuan, tetapi batuannya itu berlumut. Biasanya di daerah yang suhunya panas, tetapi dia hidupnya di dalam hutan yang banyak bebatuannya dan banyak lumutnya. Jadi tetap saja dia butuh kelembapan tinggi, butuh udara suhu dingin. Nah, kalau kita rawat di rumahan, ini Papio yang model seperti ini, daunnya bercorak hijau seperti ini. Biasanya spesiesnya di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, itu tempat tumbuhnya. Nah, ini sebaiknya tidak terkena matahari. Kalau terkena matahari, nah ini akibatnya seperti ini. Jadi mereka tidak sama sekali tidak mau sama matahari. Jadi nggak kena matahari satupun, tidak apa-apa. Untuk media tanamnya, teman-teman bisa memilih media tanam ini lumut dari gunung, ini dari liwah, nih. Nah, ini akarnya tidak begitu jalan. Kita uji coba dengan bermacam-macam ya. Kalau di dataran rendah seperti tempat saya yang panas, ini harus memang benar-benar diuji coba. Ini kalau dataran rendah seperti tempat saya, suhunya panas, ini tidak begitu cocok kalau kita pakai media lumut. Ini lumut nih, bukan moss ya. Ini juga media lumut, apalagi suhunya panas. Ini kurang cocok nih, kering seperti ini tapi masih agak lembab nih pada yang busuk. Nah, kalau punya kasus seperti ini insya Allah masih bisa selamat. Nah, ada juga yang hijau muda, daunnya tanpa bercak, itu biasanya tumbuh di daerah dingin, dia butuh matahari tapi hanya sedikit. Jadi Papio itu pada umumnya tidak butuh banyak matahari. Ada yang butuh matahari sedikit sekali, ada yang tidak butuh matahari. Yang seperti ini biasanya tidak butuh matahari. Nah, untuk tempat yang suhu panas itu sebaiknya medianya nih mix. Ini mix antara sekam, bisa sekam kering disangrai atau sekam lama gitu, terus dicampur tanah. Biasanya perbandingannya satu sekam, semuanya segini sekam ya, terus segini tanahnya cari yang humus kalau ada. Nah, ini sudah cukup, tidak perlu tambahan lain. Tetapi kalau tidak ada tanah humus seperti tempat saya di tanahnya nih, biar tahu tanah saya berpasir gitu ya, tuh berpasir kayak lempung kayak gitu. Nah, ini kan tanah kategori tidak subur. Nah, ini bisa ditambah dengan sedikit kohe atau kotoran hewan, tentu saja kohe yang sudah diolah. Nah, kalau untuk perbandingannya, satu sekam, satu tanah, kemudian setengah kohe, jangan terlalu banyak nanti panas. Nah, ini sudah ada campuran, kebetulan tadi pagi juga nanam banyak. Media jangan sampai dipadatkan. Tuh. Jadi walaupun dia ini anggrek testerial atau anggrek tanah, tetapi dia ini tidak suka terlalu padat supaya airnya mengalir. Jadi walaupun tanah seperti ini tetap harus ada aerasi yang baik. Oke, yang kedua kita akan menambahi dedaunan. Nah, ini juga salah satu alternatif media yang bisa kita tanam.
Untuk video kali ini yang saya bahas hanya anggrek tanah yang tidak suka matahari. Ada anggrek tanah yang tahan matahari, full sun, full rain. Itu jenis Vanda Douglas, kemudian kalajengking. Itu nanti kita akan bahas di lain waktu. Sebentar saya ambil media. Nah, ini media yang saya omongin, media alternatif. Ini dari dedaunan, ini bisa dipakai. Jadi ini dedaunan yang ada di kebun. Ini Albacea, teman-teman kalau punya daun kering. Yang penting jangan daun pintu atau daun telinga, gawat itu. Ini bisa menjadi salah satu alternatif media. Ini isinya humus semua. Yuk kita bawa untuk nanam anggrek kita. Kalau pengen cantik, anggrek tanah itu juga bisa pakai pot. Cantik, kecantikan pot. Nah, bawahnya kita kasih yang resek dulu, campur dikit. Resek ya kalau orang Jawa ngomongnya. Campur gini aja. Oke. Terus kita tambahin tanah. Terus ditaruh di tempat yang benar-benar teduh ya. Tempatnya jangan tidak teduh. Ini kita kasih lagi. Jadi dia malah ada sirkulasi udara, dia malah erasinya bagus. Kemudian ditambah lagi sedikit. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kalau teman-teman tidak kan disiram nih, kan sering disiram. Terus air siramannya kadang ke atas mengotori pot kita, potnya tidak cantik. Nah, kalau pengen cantik, atasnya itu bisa dikasih sekam yang masih basah. Jangan dikasih batu. Kalau dikasih batu dia akan padat. Nah, terus untuk perawatan hariannya, dia tidak boleh kena matahari. Cari tempat yang paling lembab di tempat kita. Kalau nggak ada, deket-deket kamar mandi atau mana ya, bawah pohon. Pokoknya cari yang paling lembab supaya dia selamat. Oke, ini selesai satu jenis anggrek. Kita berubah ke sini. Oh, berubah. Kita pindah ke sini nih. Nah, ini polypack nanamnya ya. Nih, kita amati medianya. Ini medianya masih bagus banget. Nah, ini campuran teman-teman, ini tanah humus, terus dicampur apa ya, tai graji. Kalau saya orang Jawa, saya nggak ngerti orang ininya. Jadi kayu gitu. Biasanya kan di graji tuh ada keluar kayak serbuknya, serbuk gergaji. Nah itu. Nah sahabat semuanya, ini kalau mau cantik, cari pot yang cantik juga bisa. Sebenarnya kalau kita mau cantik gitu aja sih, cari pot yang cantik. Ini bunganya itu kayak kelawar hitam gitu. Ini namanya tacha. Tuh, subur banget ya. Ini anggrek testerial. Terus dia tidak suka panas juga. Kalau di dataran tinggi, di gunung enak banget. Tapi kalau kita di dataran rendah, ya harus berusaha nyari tempat yang sejuk. Nah, ini cara memperbanyaknya enak banget, dengan memecah rumpun gitu aja selesai. Terus kita potong nih teman-teman, karena ada daunnya yang jelek begini. Biasanya penyakitnya begini nih, penyakitnya kayak ada bercak-bercak seperti ini. Biasanya dimakan seafood karena dia lembab, jadi seafood itu suka banget. Nah, ini teman-teman sudah rapi, sudah cantik. Tinggal kanan kirinya kita, kalau nggak mau kotor, kanan kirinya kita kasih leka atau tadi apa sih namanya, sekam basah. Nah, ini daunnya kita lap aja udah cantik, udah bisa kita tongkrongin ya. Nah, ini masih banyak nih. Di sini ada beberapa nih, ini lagi spike dan ini kenop. Nah, ini anggrek termasuk murah ya, sepatu. Nah, sepatu ini ada warna macam-macam. Ini ada warna ungu, ada warna putih. Aku punya warna kuning, tapi kuningnya kecil. Biasanya sepatu ini daunnya kayak pelepah begini, maka sering patah ya, kayak pelepah. Nah, kemudian bunganya itu tumbuhnya dari bawah sini. Jadi bukan dari tengah sini, tapi dari bawah nih. Model kayak anggrek tebu. Di sana juga ada tebu ya. Tuh. Nih, terus dia kayak bawang, kayak ada mentolnya gitu, kayak bawang. Ini warnanya ungu, ini biasanya di pasaran agak lebih murah. Kemudian ini yang warna kuning. Cara membedakannya biasanya ungu ini besar, lebar, terus kemudian ke atas mengkerucut. Kalau si yang warna kuning ini biasanya lebih kecil-kecil seperti ini pelepahnya. Pohonnya juga lebih kecil-kecil, itu biasanya yang warna kuning. Kalau di pasaran yang paling mahal kuning. Terus putih baru yang ungu ini. Oke, ini sepatu macam-macam banget bunganya. Nah, ini golden boy.
Ini dari seluruh anggrek terrestrial yang ada di sini, anggrek tanah di sini, ini yang agak suka matahari. Jadi dia sama cahaya matahari kuat. Jadi teman-teman yang di dataran rendah itu jangan khawatir kalau sama golden boy ini. Bunganya warna kuning, cantik. Kalau sepato tadi nggak harum, ini nggak harum, payus harum. Oh ya, kita belum bahas payus. Payus itu banyak banget jenisnya dan ada beberapa tingkatan harganya. Dan di sebelah sana ada cymbidium. Nah, ini cymbidium nih teman-teman yang suka agak susah gini. Nah, cymbidium itu banyak banget jenisnya. Ini cymbidium finlay. Kalau cymbidium finlay ini dia agak suka panas, jadi tahanlah terhadap panas, tapi bukan panas yang kuat seperti dendro, bukan ya. Terus dia ini pakai humus. Ada juga yang epiphyt. Jadi dia itu pakai cacah pakis bisa atau pakai sabut kelapa bisa. Tapi dia akan lebih subur ketika pakai humus. Cantik di sini biar dia kelihatan elegan, walaupun anggrek murahan itu kalau bungkusnya bagus. Nah, kalau kita ke minimarket sama warung biasa itu kadang-kadang harganya lebih murah warung biasa, tapi tetap ke minimarket sebab bungkusnya, pelayanannya, apa-apanya bagus di minimarket. Nah, ini karena model potnya aku punya cekung, jadi bawahnya itu tadi tak kasih dedaunan tadi. Baru anggreknya kita tambahkan di sini. Ini sepato ungu. Oke, ini enak banget, ini dia juga tahan panas, lebih tahan panas daripada jenis anggrek terrestrial yang ada di sini. Tuh, udah cantik gini. Udah cantik seperti saya, kita bawa ke sini. Taruh ke sini aja sudah. Wow. Nah, ini salah satu koleksi anggrek yang mulai langka. Ini anggrek nasional Panama, sudah dilindungi. Jadi kita kalau bawa dari Panama keluar atau masuk ke Panama ini udah nggak boleh. Jadi ini sudah menjadi ikonnya Panama. Ini namanya Peresteria elata atau kita kenal dengan anggrek Roh Kudus. Kalau di pasaran, dari semua anggrek tanah yang saya punya, paling mahal yang ini. Ini medianya bisa pakai tanah humus dengan kohe atau bisa campuran seperti ini. Tanah humus akan lebih bagus untuk anggrek ini. Kemudian dia suka suhu sejuk, tidak suka matahari. Tetapi masih lebih tahan daripada si papio. Nah, papio ini teman-teman, kalau kita perhatikan tidak punya PC double atau tidak punya nih blue gini ya, double tidak punya. Jadi dia tidak punya cadangan air, maka akarnya itu lebih besar. Karena untuk menjadi cadangan air, ini salah satu anggrek yang unik seperti ini. Kayak kantong semar, dia juga bisa mematikan nyamuk dan lain-lain. Kalau yang lainnya pushnya double, kalau ini enggak. Sahabat semuanya, itu tadi sedikit liputan tentang koleksi anggrek terrestrial atau anggrek tanah yang dimiliki oleh Ratu Anggrek. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Kita akan membahas yang ada di dalam. Di dalam itu ada beberapa pembibitan dengan berbagai macam metode. Kita akan membahasnya secara lengkap. Jangan lupa teman-teman, silahkan meninggalkan komen yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.